Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Jemaat GPI Rahel Wiyung dan Gereja yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 12 di ayat yang ke-57. Lukas pasal 12 ayat yang ke-57. Demikian firman Tuhan. Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Amin. Ayat yang baru kita baca adalah sebuah kalimat tanya, di mana Tuhan bertanya kepada setiap kita umat-umatnya, mengapa kita tidak membuat keputusan yang benar? Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang reaksi atau tanggapan. Sekali lagi, reaksi atau tanggapan. Nah, ketika kita mengalami sesuatu dalam hidup ini, bagaimanakah reaksi atau tanggapan kita? Nah, tentunya reaksi atau tanggapan akan kita buat sesuai dengan keputusan kita. Karena itulah ayat firman Tuhan bertanya, mengapa kita tidak membuat keputusan yang benar? Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana reaksi, tanggapan, atau respon kita sebagai anak Tuhan dalam hubungan kita dengan Tuhan ketika kita mengalami sesuatu. Nah, berdasarkan reaksi atau respon seorang anak Tuhan dalam hubungannya dengan Tuhan ketika mengalami sesuatu, maka kita bisa mempelajari ada 3 jenis orang atau 3 jenis manusia berdasarkan reaksi atau respon dalam hubungannya dengan Tuhan ketika mengalami sesuatu. Yang pertama adalah tipe manusia, dalam hal ini adalah anak Tuhan, yang seperti Adam dan Hawa. Nah, tentu kita tahu bahwa Adam dan Hawa adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Dan ketika mereka setelah diciptakan oleh Allah, hubungan mereka begitu dekat, indah dengan Allah. Mereka dipercaya untuk boleh mengelola Taman Eden. Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden, mereka boleh mengelola, mengatur semuanya dengan baik. Tetapi dengan kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, Adam dan Hawa membuat keputusan yang salah. Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang dilarang untuk dimakan dan mengakibatkan mereka jatuh dalam dosa. Sesudah mereka jatuh dalam dosa, bersembunyilah mereka ketika Tuhan Allah hendak menghampiri mereka. Mereka takut, mereka sembunyi. Nah, tipe anak Tuhan yang pertama atau orang Kristen yang pertama adalah tipe seperti Adam dan Hawa. Ketika mereka diberkati, ketika mereka sukses, mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka ada masalah, ketika mereka ada kesulitan, mereka menjauh. Mereka lari dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka dekat dengan Tuhan. Waktu mereka diberkati, mereka dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka sedang ada masalah, kesulitan, mereka jauh dari Tuhan. Mereka tidak berani datang mendekat kepada Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang seperti ini. Waktu mereka sukses, hati mereka sukacita, senang, gembira, bersyukur, maka mereka dekat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada masalah, kesulitan, pergumulan terjadi dalam hidup anak Tuhan ini, maka mereka mulai menjauh dari Tuhan. Mereka mulai merasa kecewa, mereka mulai merasa marah, bersungut-sungut. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Tidak lagi mereka mau datang mendekat kepada Tuhan. Ini adalah tipe orang Kristen yang pertama. Tipe seperti Adam dan Hawa. Tipe orang Kristen yang kedua adalah tipe seperti anak bungsu yang terhilang. Dicatat dalam Lukas pasal 15, kisah tentang anak bungsu, di mana ada seorang yang kaya memiliki 2 orang anak. Nah, anak yang sulung adalah anak yang tetap dekat dengan ayahnya. Tetapi anak yang bungsu, ketika dia sudah mulai beranjak dewasa, dia meminta
bagian harta yang harus dia terima, padahal ayahnya masih hidup. Dan sesudah dia dapat bagian warisannya itu, dia pergi, dia berfoya-foya, dia bersenang-senang. Ketika dia semua hartanya habis, dia jatuh miskin, barulah dia teringat kepada ayahnya. Dia ingat kepada rumah bapaknya, dan baru dia akhirnya kembali kepada bapaknya. Nah, tipe orang Kristen yang kedua adalah tipe seperti anak bungsu yang terhilang ini. Ketika mereka diberkati, mereka berfoya-foya, mereka jauh dari Tuhan. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan. Mengapa? Karena semuanya seperti dimiliki. Ada uang, ada kekayaan, ada teman. Jadi tidak merasa membutuhkan Tuhan. Tapi ketika susah, menderita, barulah mereka sadar bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang seperti ini. Ketika mereka diberkati, justru malah mereka jauh dari Tuhan. Karena mungkin mereka merasa nyaman dengan berkat, mereka merasa senang dengan berkat yang mereka miliki, sehingga akhirnya mereka tidak lagi membutuhkan Tuhan. Tapi ketika datang masalah kesulitan, baru mereka sadar mereka membutuhkan Tuhan dan mereka mendekat kepada Tuhan. Nah, tipe yang ketiga adalah anak Tuhan tipe Yusuf. Anak Tuhan tipe Yusuf ini adalah anak Tuhan yang sungguh indah dan luar biasa. Ketika mereka diberkati, mereka dekat Tuhan. Tetapi ketika Tuhan izinkan ada sesuatu terjadi, mereka tetap dekat Tuhan. Waktu diberkati, mereka tetap mendekat kepada Tuhan. Mereka bersyukur, mereka sadar karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Waktu diizinkan mengalami sesuatu masalah, kesulitan terjadi, mereka juga tetap dekat Tuhan. Karena mereka sadar, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan, mereka tidak bisa mengatasi masalah pergumulan dalam hidupnya. Tanpa Tuhan, mereka tidak akan kuat menghadapi masalah pergumulan dalam hidup ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, termasuk tipe orang Kristen atau anak Tuhan yang manakah? Dalam hidup ini, kitab Pengkhotbah berkata, ada waktu senang, gembira, sukacita, mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Tapi ada waktu juga Tuhan izinkan mengalami tantangan, masalah, kesulitan, kesedihan datang dalam hidup ini. Silih berganti, karena memang itulah bagian dari kehidupan ini. Ada waktu senang, gembira, tapi juga ada waktu sedih dan susah. Nah, ketika kita mengalami gembira, bagaimanakah? Apakah kita tetap dekat Tuhan? Ketika kita mengalami kesedihan karena masalah pergumulan yang kita hadapi, apakah kita juga tetap mendekat kepada Tuhan? Tentu ini yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Bagaimanakah keputusan kita? Apakah kita mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Yusuf ketika datang masalah kesulitan, tetap dekat Tuhan karena sadar membutuhkan Tuhan? Ataupun ketika kita diberkati, kita juga tetap mendekat pada Tuhan karena kita sadar berkat itu datangnya dari Tuhan. Berkat bukanlah apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kalau kita diberkati, kita tetap dekat Tuhan, itu yang luar biasa. Nah, karena itu mari menjadi perenungan kita bersama hari ini, biarlah dari 3 tipe anak Tuhan, 3 tipe orang Kristen, kita boleh membuat keputusan yang benar. Ketika Tuhan izinkan sesuatu terjadi, entah itu diberkati, sukses, berhasil, atau sebaliknya mengalami masalah kesulitan, biarlah kita tetap membuat keputusan untuk senantiasa mendekat kepada Tuhan. Karena kalau kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak umatnya yang datang mendekat kepadanya. Alkitab berkata, datanglah mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami terima bersama pada hari ini, di mana kami boleh diingatkan ada beberapa tipe orang Kristen, beberapa tipe anak Tuhan. Tipe yang pertama adalah tipe Adam dan Hawa, yang hanya datang dekat Tuhan ketika diberkati. Tetapi ketika mengalami masalah kesulitan, menjauh dari Tuhan. Tipe yang kedua adalah tipe seperti anak bungsu yang terhilang. Ketika sedang dalam masalah kesulitan,
datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi ketika diberkati, sukses, berhasil, jauh dari Tuhan. Biarlah kami tidak menjadi anak Tuhan tipe Adam Hawa ataupun tipe anak bungsu yang terhilang. Tapi kami mau buat keputusan untuk menjadi anak Tuhan tipe seperti Yusuf, tipe yang ketiga. Ketika kami diberkati, kami dekat Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami mengalami masalah, tantangan, kesulitan, kami juga tetap dekat Tuhan. Karena kami sadar, hanya dekat Tuhan ada ketenangan. Karena kami sadar, kami membutuhkan Tuhan. Kami juga sadar, berkat itu juga datangnya dari Tuhan. Hingga kami tidak takabur, kami tidak sombong, kami tidak melupakan Tuhan ketika kami diberkati. Karena semua itu sumbernya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau buat keputusan yang benar. Kami mau senantiasa datang mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah menolak kami. Tuhan juga akan datang mendekat kepada kami. Hubungan kami dengan Tuhan boleh menjadi semakin indah. Dan kami boleh merasakan segala anugerah, kemurahan, berkat, pertolongan, janji, rencana Tuhan yang indah yang Tuhan siapkan buat kami. Sungguh itu kami rindukan boleh tergenapi, terjadi dalam hidup setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpi menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.